Shalom saudara sekalian, betapa menakjubkannya menyadari panggilan Tuhan yang hadir setiap hari, memberikan kita kesempatan untuk meresponnya secara pribadi. Dan hari ini, mari kita merenungkan panggilannya untuk menjalani proses menghidupi firman-Nya dengan satu tema, menanggalkan kegelapan dan mengenakan terang. Dari Roma pasal 13 ayat 12 hingga ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara, di dalam Roma pasal 13 ayat 12 hingga 13 ini mengingatkan kita untuk melepaskan diri dari perbuatan gelap dan tidak terlibat dalam kegelapan. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk menolak kegelapan dan menjauhkannya seperti menanggalkan pakaian yang kotor. Saudara, kita tidak boleh melupakan bahwa dosa adalah penyebab dunia yang kita tinggali sekarang ini diliputi oleh kegelapan. Dalam kegelapan inilah dosa dan kejahatan berkembang dengan subur. Injil Yohanes mengajarkan kepada kita bahwa Yesus adalah terang dunia, seperti lampu yang menyala di dalam ruangan yang kotor. Yesus menyingkapkan kekacauan yang tersembunyi di dalam kegelapan. Demikian juga di dalam hati dan hidup kita. Terang Kristus menjelaskan dan menyinari kekacauan yang ada di dalam hati kita dan hidup kita. Salah satu cara untuk membayangkan betapa kuatnya pengaruh terang Kristus adalah dengan membayangkan glow stick, yaitu stick yang bisa berpendar cahaya di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan, glow stick terlihat menyenangkan dan bersinar cerah. Namun, ketika kita membawanya ke dalam ruangan yang terang benderang dengan cahaya, glow stick tersebut tampak pucat dan kelihatan mati. Begitulah juga dengan dosa, saudara. Meskipun mungkin terlihat menarik dan memikat dalam kegelapan, begitu kita membawanya ke dalam cahaya kebenaran Kristus, kita melihat dosa sebagaimana adanya, tanpa daya tarik. Lantas, bagaimana kita seharusnya bertindak ketika dihadapkan pada dosa dan kekacauan dalam hidup kita? Sungguh, kita tidak memiliki kemampuan untuk membersihkan diri kita sendiri atau menyucikan diri. Namun, di dalam Injil Yesus Kristus, kita menemukan kabar baik. Kita diundang setiap hari untuk membawa kenajisan kita kepadanya, sehingga Dia dapat mengampuni dan mengubah kita. Di seluruh Alkitab kita menjumpai kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh Alkitab, baik pria maupun wanita, seperti Rahab, Yakub, dan Paulus yang mengizinkan Tuhan untuk membersihkan mereka dan mengubah hidup mereka dengan cara yang luar biasa. Jadi saudara, jika saat ini kita merasa Tuhan sedang menyoroti dosa atau kegelapan yang mungkin tersembunyi di dalam hidup dan hati kita, marilah kita berbalik kepadanya dan menerima pengampunannya serta anugerahnya. Dia selalu siap untuk membersihkan dan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Kesimpulannya, Yesus adalah terang dunia. Sebagai seorang Kristen, panggilan kita adalah untuk menolak kegelapan dan hidup dalam terang Kristus. Terkadang terang itu menyingkapkan kekacauan di dalam hati dan hidup kita. Ketika hal ini terjadi, biarkan kita membawa diri kita kepada Yesus, sehingga Kristus dapat mengampuni dan mengubah kita menjadi ciptaan yang baru. Amin.